Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihat. Amsayna wa amsal mulku lillah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi as'aluka khaira hadhil laylah, fathaha wa nasraha wa nuraha wa barakataha wa hudaha, wa a'udzu bika min syarri ma fiha wa syarri ma ba'daha. Syukur alhamdulillah para bapak dan ibu jamaah Masjid Nurul Falah rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita hari ini, terkhususnya diberikan kepada saya yang hari ini bisa bersilaturahim dengan panjenengan jamaah Masjid Nurul Falah setelah sekian lama absen. Maka mudah-mudahan sebagaimana yang saya panjenengan harapkan, kehadiran Al-Faqir, saya ataupun siapapun yang di sini menebarkan manfaat, di mana manfaat tersebut bisa kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kita aturkan pada junjungan besar kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya minal zulumati ilan nur. Teriring doa, mudah-mudahan semua kita kelak di akhirat diakui oleh beliau sebagai umatnya dan kelak mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat bapak dan ibu jamaah sekalian rahimani rahimakumullah. Malam hari ini kita akan belajar sebuah tema yang mungkin sekilas kelihatan remeh atau kurang penting, tapi sebetulnya penting. Karena namanya ilmu, tidak ada yang tidak penting. Ilmu itu semuanya penting, apalagi ilmu yang bertemakan tentang ilmu syariat, ilmu agama, agama kita, agama Islam. Maka semuanya penting. Kita akan belajar satu tema yang saya beri judul perbedaan antara kata qiraah dengan kata tilawah. Panjenengan sering mendengar istilah qiraah, istilah tilawah. Ternyata perbedaan ini bisa dijadikan satu kajian, Pak. Bukan hanya sekedar penyampaian poin per poin. Perbedaan antara qiraah dan tilawah ternyata bisa dikaji dan bisa menjadi bahan kajian di masjid ini ya, di Masjid Nurul Falah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, qiraah dan tilawah ini merupakan istilah bahasa Arab, berasal dari kata qara'a kalau tilawah. Kalau tilawah berasal dari kata qara'a kalau qiraah. Adapun tilawah itu berasal dari kata tala. Sama-sama kalau diterjemahkan artinya membaca. Qiraah artinya membaca, tilawah juga artinya apa? Membaca. Tapi ada perbedaan antara qiraah dan tilawah. Saya akan menyampaikan 3 perbedaannya saja. Agar lebih mudah memahaminya, saya buat poin per poin. Ada 3 poin insyaallah. Dari sisi bahasa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, qiraah itu memiliki makna yang sangat luas dan banyak. Di antaranya qiraatul kitab, artinya membaca kitab, membaca biasa yang sebagaimana kita pahami bersama. Kemudian qiraah yang maknanya bukan membaca, tapi mulahadzah, memperhatikan,
Misalkan ada sebuah ungkapan qara'a alamatil ghadab, ada seseorang yang membaca tanda-tanda orang sedang marah, membaca tanda-tanda orang sedang marah. Maka membaca di sini maknanya apa? Memperhatikan tanda-tanda orang yang sedang marah. Kan selama ini kita menerjemahkan kata qiraah membaca. Membaca yang dimaksud yaitu membaca tulisan. Padahal belum tentu. Bisa bermakna memperhatikan atau mulahadzah. Kemudian di antara makna bahasa secara bahasa adalah jam'uhu wa dhammuhu ba'duhu li ba'din. Mengumpulkan antara satu dengan yang lain jadi satu. Qara'a asy-syai' artinya mengumpulkan, membaca. Makanya kalau kita tafsirkan makna qara'a, tasrifkan maksudnya secara bahasa, qara'a yaqra'u qur'anan. Jadi Al-Qur'an itu kan berasal dari kata qara'a. Di dalam Al-Qur'an itu ada ayat demi ayat, ada surat demi surat, dikumpulkan yang awalnya tercecer. Kita tahu sejarah pengumpulan Al-Quran. Ketika zaman Nabi Muhammad SAW, Al-Quran tidak seperti zaman kita hari ini. Sekarang Al-Quran mudah sekali kita jumpai dimanapun. Dulu tidak seperti sekarang. Kemudian seiring berjalannya waktu, yang awalnya bercecer dikumpulkan menjadi satu, sehingga terbentuklah yang namanya apa? Al-Quran. Makanya qara'a atau qiraah salah satu maknanya adalah mengumpulkan. Kemudian di antara makna secara bahasa, qiraatul ghaib, membaca hal-hal ghaib. Nah, kira-kira maknanya apa ini Bapak Ibu? Membaca hal-hal ghaib. Membaca hal-hal ghaib di sini maknanya adalah at-takahhun. At-takahhun itu meramal atau mengira-ngira, karena hal yang gaib kan nggak nampak, nggak bisa kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Maka di sini makna dari qiraah bukan membaca tapi meramal. Misal ada sebuah ungkapan qara'al mustaqbal, membaca masa depan. Berarti maknanya apa? Meramal atau memprediksi, mengira-ngira masa depan bagaimana akan terjadi. Nah, ini makna qiraah secara bahasa. Maknanya banyak. Di antaranya sudah saya sebutkan satu persatu. Nah, adapun tilawah Bapak Ibu, tilawah itu secara bahasa bermakna akhbaro, mengabarkan. Jika ada sebuah ungkapan talal khabar, artinya sedang mengabarkan, bukan hanya sekedar membaca tapi mengabarkan. Kemudian tilawah di antara makna secara bahasa yang lain adalah ta'akhkhara, terakhir atau terlambat. Tala ba'dal qaum, dia datang terlambat setelah kaum yang duluan. Kemudian tala bermakna tabi'a, mengikuti. Tala rajula, mengikuti seorang laki-laki. Kemudian di antara makna secara bahasa dari tilawah adalah takhalla. Takhalla ini menyendiri, berpisah. Tala sahibu, berpisah dari temannya. Ini makna tilawah secara bahasa, dan tadi makna qiraah secara bahasa. Nah, adapun secara istilah, nah ini yang terpenting Bapak Ibu, antara qiraah dengan tilawah ternyata ada perbedaan yang signifikan. Dua poin yang ingin saya sampaikan. Tadi kan poin pertama adalah secara bahasa perbedaannya. Perbedaan poin yang kedua secara istilah, qiraah itu adalah membaca bil lafzi dan bil ain, dengan lafaz
ataupun dengan mata. Maksudnya dengan lafaz apa? Membaca dengan disuarakan. Seperti panjenengan ketika membaca WA, membaca koran, membaca majalah, membaca cerita dan diperdengarkan. Ini namanya bil lafzi. Qiraah bil lafzi, membaca dengan dilafatkan, diperdengarkan. Atau bil ain, enggak muncul suaranya, hanya melihat apa yang ada di depan mata, kemudian kita membaca. Nah, itu yang disebut dengan qiraah. Dan qiraah ini Bapak Ibu, takunu minal kitabi wa takunu minadz dzakirah. Bisa berupa dari sesuatu yang ada di hadapan kita, yang kita lihat, ataupun sesuatu yang kita hafal. Misal tadi kita sholat membaca Al-Fatihah. Betul Bapak Ibu? Kita sholat membaca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihahnya kita melihat mushaf atau dengan hafalan? Tentu dengan hafalan. Karena di antara syarat sah sholat kita adalah membaca Al-Fatihah. Karena membaca Al-Fatihah bagian dari rukun. Maka nggak mungkin kita belum hafal Al-Fatihah kemudian membaca Al-Fatihah tersebut sembari membaca ketika sholat. Meskipun bagi para mu'allaf misalkan yang baru masuk Islam kemudian mereka belajar sholat belum hafal surat Al-Fatihah, maka membaca tulisannya saja mungkin masih kesusahan. Maka dia harus menghafalnya dengan ditalaki, dengan ditalqin. Ya. Nah, di sini makna dari qiraah bukan hanya membaca apa yang ada di hadapan kita, tapi juga membaca dengan apa? Hafalan. Bukan hanya membaca yang dilihat, tapi membaca dengan hafalan. Nah, disinilah Bapak Ibu faidahnya perintah dari Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita umat Islam untuk menghafal Al-Quran. Kalau panjenengan telusuri di dalam Al-Quran itu tidak ada kata tahfidz, tidak ada kata ihfad, yang perintahnya kita semua ini disuruh menghafal Al-Quran. Kan tahfidz maknanya apa? Apa Bapak Ibu? Tahfidz, menghafal. Makanya ada pelajaran tahfidz Al-Quran. Ada pondok pesantren tahfidz Al-Quran. Itu pondok pesantren yang salah satu program utamanya adalah menghafal Al-Quran. Bukan hanya juz 30, tapi 30 juz. Dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Nah, itu akar katanya adalah hafidho, ihfad. Di dalam Al-Quran, sependek pengetahuan saya, tidak ada perintah yang menjelaskan kepada kita agar kita menghafal Al-Quran. Tidak ada. Tidak ada perintahnya. Yang ada adalah membaca. Ingat wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah SAW surat apa Bapak Ibu? Surat Al-Alaq. Ayat pertamanya bunyinya bagaimana? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Menggunakan kata iqra, menggunakan kata qiraah, membaca. Tapi ingat tadi, di antara makna membaca di sini bukan hanya dengan tulisan, melihat tulisannya, tapi juga dengan apa? Hafalan. Artinya kita ini sesungguhnya diperintahkan untuk menghafal juga.
Pelan-pelan Bapak Ibu. Kalau panjenengan nggak bisa menghafal surat Al-Baqarah, kalau kita belum bisa menghafalkan surat Al-Baqarah, maka mulailah dari surat-surat yang pendek di juz 30. An-Nas, terus Al-Falaq, ke atasnya lagi surat Al-Ikhlas, ke atasnya lagi surat Al-Lahab, Al-Masad, terus ke atasnya lagi surat An-Nasr, baru Al-Kafirun, Al-Kautsar, Al-Ma'un, Al-Quraisy, dan seterusnya. Nah, itu surat-surat yang pendek terdapat di juz 30. Seharusnya kita ada greget dan kemauan karena kita diperintahkan untuk menghafal, bukan sekedar membaca, Pak. Panjenengan usianya sudah berapa kira-kira? Kisaran 30, 40 atau 50-an? Berapa, Pak? 50 plus 50 ke atas. Al-Quran ada berapa juz? 30 juz. Usia panjenengan sudah melebihi jumlah juz di dalam Al-Quran. Artinya sudah banyak sekali waktu yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita untuk membaca yang maknanya sekaligus menghafal Al-Quran. Menghafal, Bapak Ibu. Qiraah ini maknanya bukan hanya sekedar membaca tulisan yang ada di hadapan mata kita, tapi juga membaca dengan apa? Hafalan. Membaca dengan hafalan. Maka ini sebagai bahan muhasabah kita. Sudah sekian tahun Allah berikan kesempatan hidup, tapi satu juz pun gak hafal-hafal. Padahal perintahnya disuruh menghafal, bukan sekedar membaca. Ya, ini makna dari qiraah. Membaca dengan tulisan sekaligus membaca dengan apa? Hafalan. Dan di sini Bapak Ibu belum dituntut untuk mengetahui maknanya, tadaburnya, artinya. Sementara tilawah ini sudah dituntut untuk mengetahui maknanya, tadaburnya. Jadi tilawah ini levelnya di atasnya qiraah. Makanya luar biasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW di awal wahyu pertama itu menggunakan kata iqra, qiraah. Kan Nabi SAW nggak tahu apa yang harus dibaca dan nggak paham, tapi tetap disuruh membaca, nggak apa-apa. Meskipun nggak paham, meskipun nggak tahu apa yang dibaca, kalau Allah memerintahkan, lakukan saja. Pasti akan ada hikmahnya dan faedahnya, dan berpahala. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadisnya, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca menggunakannya lafal qiraah bukan tilawah. Man qara'a, qara'a itu maknanya qiraah Bapak Ibu, bukan mantala. Bukan barang siapa yang tilawah, tapi man qiraah, barang siapa yang qiraah Al-Quran harfan min kitabillah, satu huruf saja dari Al-Quran, maka baginya hasanah, satu kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalihah, dan satu kebaikan tadi dilipat gandakan menjadi 10. Satu hurufnya dinilai 10 pahala, padahal kita nggak paham apa yang kita baca. Allah sudah berikan ganjarannya. Coba bayangkan kalau seandainya perintah membaca dari sini menggunakan tilawah, maka yang berpahala hanya orang yang paham saja. Sementara orang yang nggak paham nggak akan mendapatkan pahala, dan ini susah berat luar biasa. Maka di antara faedah kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala di wahyu yang pertama menggunakannya lafal iqra, karena ternyata ini lafal yang terendah. Setelah kita qiraah, hendaknya kita tingkatkan menjadi tilawah. Ya, ini tilawah ya. Jadi tilawah itu tingkatannya sudah di atasnya qiraah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat
Al-Isra. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Dan kelak di hari kiamat akan kami keluarkan untuknya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Kemudian Allah perintahkan iqra, qiraah kitabak, bacalah kitabmu. Ini dalil menunjukkan bahwa qiraah yang bermakna dengan bacaan. Di antara dalil yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qiyamah, "Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah." Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Apabila kamu telah selesai membacakannya wahai Muhammad, apabila kami telah selesai membacakannya kepadamu wahai Muhammad, fattabi' qur'anah, ikutilah qiraahnya. Ini dalil menunjukkan makna qiraah yang bermakna hafalan. Kalau tadi di surat Al-Isra bermakna tulisan, di surat Al-Qiyamah ini bermakna apa? Hafalan. Adapun tilawah, ayat-ayatnya diantaranya yang menunjukkan hafalan atau yang menunjukkan apa? Tadabbur adalah di dalam surat Al-Baqarah ayat 121. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka, mereka membacanya dengan sebenar-benarnya tilawah. Sebenar-benarnya tilawah. Di sini Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, di antara sahabat mulia Nabi Muhammad SAW, berkata, "Walladzi nafsi biyadih, demi Allah, inna haqqa tilawatihi, yang dimaksud sebenar-benarnya tilawah adalah ayyahilla halalahu, menghalalkan yang halal, wa yuharrima haramahu, dan mengharamkan yang haram, wa yaqra'uhu kama anzalallahu azza wa jalla, dan membacanya sebagaimana Allah menurunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yuharrifuhu an mawadhi'ihi, tidak merubahnya, tidak merubah secara lafaz maupun makna, wala yata'awwal syai'an minhu ala ghairi ta'wilihi, dan tidak menafsirkan sekehendaknya sendiri. Di sini maknanya kita disuruh mengetahui isi kandungannya. Dan di ayat ini menggunakan lafaz tilawah. Nabi SAW diperintahkan menggunakan lafaz qiraah. Nabi SAW juga diperintahkan dengan menggunakan lafaz tilawah. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dari kitab-kitab, dari Al-Quran maksudnya. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab, tilawah. Jadi makna tilawah di sini adalah terkandung di dalamnya mengetahui isi kandungannya sekaligus ada konsekuensi amalannya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita belum mengamalkan apa yang kita baca, maka sesungguhnya kita baru levelnya qiraah, belum tilawah. Ya, termasuk tadi kalau kita baru membaca tulisan, belum menghafal, belum menghafal, itu levelnya baru qiraah, dan qiraahnya masih yang paling rendah, kan cuman membaca. Sudah qiraah rendah, lebih rendah lagi dari qiraah. Berarti qiraah itu ada dua tingkatan, membaca biasa
Kemudian di atasnya lagi apa? Menghafal. Meskipun sebetulnya dua tingkatan ini nggak bisa kita sebut dengan tingkat-tingkatan, karena dua hal ini satu kesatuan dalam lafal qiraah. Kita diperintahkan membaca, diperintahkan juga untuk menghafal. Tapi sayang seribu sayang kalau seandainya kita nggak mau menghafal, maka qiraah pun sebetulnya nggak masuk. Kita belum disebut dengan qiraah. Maka mari kita tingkatkan agar qiraah dulu. Setelah kita qiraah, harus kita tingkatkan lagi menjadi apa? Tilawah. Ya. Jadi tilawah ini Bapak Ibu berkait erat dengan 4 hal. Kalau tadi makna membacakan 2 hal, membaca dengan tulisan dan membaca dengan hafalan. Adapun kalau tilawah itu berkait erat dengan 4 hal. Yang pertama, berkait erat dengan pemahaman. Apa yang kita baca bukan sekedar bacaan, tapi paham betul. Paham betul. Misal kita membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa, Pak? Dengan menyebut nama Allah. Terjemahannya itu dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apa bedanya pengasih dengan penyayang, Pak? Apa bedanya pengasih dengan penyayang? Padahal Bismillahirrahman, Ar-Rahman dengan Ar-Rahim akar katanya sama, Pak. Akar katanya sama. Kalau kita belum tahu isi kandungannya ini, berarti kita belum tilawah. Contoh yang lain lagi, selain kata Ar-Rahman, Ar-Rahim, masih di Bismillah. Bismillah artinya apa? Dengan menyebut nama Allah. Di dalam makna Bismillah itu ada 3 pelajaran. Ketika kita menyebutkan Bismillah, yang pertama sesungguhnya kita sedang mengawali aktivitas kita, baik bacaan maupun aktivitas yang lain, dengan menyebutkan asma Allah. Mengawali aktivitas kita sebelum melakukan semuanya itu diawali dulu dengan apa? Bismillah, menyebutkan asma Allah. Yang kedua, ketika kita menyebutkan Bismillah, sesungguhnya kita sedang memohon bantuan kepada Allah agar dimudahkan urusan yang sedang kita kerjakan. Ada di antara kita yang susah membaca Al-Quran, belajar bertahun-tahun, kok nggak lancar-lancar ya Ustaz ya? Baca Al-Kafirun, menghafal juga bolak-balik terus. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala a'bud wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidum ma a'badtum wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidum ma a'badtum wala antum a'biduna ma a'bud wala antum a'biduna ma a'bud. Enggak selesai, Pak. Apalagi nanti kalau bertemu dengan ayat-ayat yang mirip-mirip lain lagi. Di surat Ar-Rahman ada berapa ayat? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu banyak. Terus kalau kita bertemu dengan ayat-ayat yang agak susah, itu kan kita merasa kesusahan. Ketika kita sebelum mulai membaca, sebelum mulai menghafal, mengawalinya dulu dengan Bismillahirrahmanirrahim, sesungguhnya kita sedang meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan dalam menghafal, dalam membaca. Bismillah, satu, mengawalinya dengan menyebut asma Allah. Yang kedua, meminta bantuan kepada Allah agar dimudahkan. Yang ketiga, ini yang terpenting, meniatkan agar mendapatkan pahala. Dengan membaca bismillahnya kita, sesungguhnya kita sedang menyadarkan diri kita sendiri agar aktivitas yang kita kerjakan bernilai ibadah, bukan hanya sekedar rutinitas harian saja, bukan. Makan,
diawali dengan membaca bismillah, baca doa dulu. Makan kan aktivitas biasa, bisa bernilai ibadah jika kita mengawalinya dengan bismillah, meniatkan agar mendapatkan pahala. Nah ini dari lafal bismillah saja atau bismillahirrahmanirrahim luar biasa luasnya Bapak Ibu. Ini yang bermakna tilawah. Kalau kita belum mengetahui sederet arti dari bismillahirrahmanirrahim, berarti kita levelnya baru qiraah. Bisa dipahami sampai sini? Ya, ini poin yang kedua, perbedaan antara qiraah dengan tilawah. Tadi poin yang pertama adalah secara bahasa. Poin yang kedua secara istilah, di mana qiraah itu dengan lafal dan hafalan, adapun tilawah itu di atasnya. Tingkatannya sudah bukan hanya sekedar dengan tulisan dan hafalan, tapi sudah memahami isi kandungannya dan mengamalkannya. Kalau kita sudah paham bismillahirrahmanirrahim tapi belum diamalkan, di aktivitas sehari-hari kita belum membaca bismillah, maka sesungguhnya kita belum dikatakan tilawah, baru qiraah. Dalam gak Bapak Ibu ini maknanya nih? Dalam ya. Beda sekali antara qiraah dengan tilawah. Kemudian terakhir, ini nanti saya sisakan beberapa menit untuk tanya jawab. Barangkali ada di antara panjenengan yang ingin bertanya atau menambahi, dan barangkali di antara panjenengan menemukan sesuatu yang kurang jelas atau perlu ditambahi, ada faedah yang lain, monggo nanti disampaikan. Terakhir, yang ketiga, poin yang ketiga, perbedaan antara qiraah dengan tilawah. Kalau qiraah itu lafdun am, lafadznya luas, maknanya luas, bisa dipakai di dalam nas-nas diniyah, naskah-naskah diniyah, baik din Islam, agama Islam, ataupun agama selain Islam, dan juga dipakai selain diniyah, baik berbahasa Arab maupun berbahasa Inggris maupun berbahasa Indonesia. Intinya lafadz umum. Adapun tilawah kebanyakannya dipakai dalam naskah diniyah saja. Dalam naskah diniyah, nas-nas diniyah, baik agama Islam ataupun agama selain Islam. Nasrani kalau dianggap agama Nasrani ya, padahal Nasrani sebetulnya bukan agama. Taurat agamanya Nabi Musa, agamanya Nabi Musa. Kitabnya Nabi Musa, agamanya disebut apa? Yahudi. Kalau disebut agama, padahal agama dari dulu sampai hari ini sebetulnya hanya satu, yaitu Islam. Yang disebut dengan nas-nas diniyah di sini maksudnya adalah kita dapati di kitab-kitab Al-Quran, kitab-kitab Injil, kitab-kitab Al-Quran, di kitab Al-Quran, kitab Injil ataupun kitab Taurat ada lafal tilawah, maka itulah memang seharusnya seperti itu. Karena tilawah ini hanya berputar di lafaz atau nas-nas yang berbicara tentang agama atau kediniyahan. Adapun jika di luar diniyah, maka tidak menggunakan tilawah, menggunakannya apa? Qiraah. Nah ini secara umum. Secara umum dari pemakaian lafal tilawah dan qiraah. Moga ini saya sisakan beberapa menit. Sisa berapa menit waktunya Pak menjelang Isya? Kayaknya 10 menitan ya. 10 menit ya, cukup insya Allah. Moga barangkali ada yang ingin menambahi atau bertanya. Kalau tidak, nanti saya lanjutkan sedikit. Moga Pak Sugeng.
Nggih. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ini ibu-ibu mungkin nggak mendengar pertanyaannya. Jadi Bu, ini ada yang bertanya tentang istilah tadarus masuk ke qiraah atau tilawah, kurang lebih seperti itu Pak ya. Kemudian apa namanya, cara menyikapinya jika kita menggunakan istilah tadarus. Nah Bapak Ibu, tadarus ini berasal dari kata, akar katanya adalah darosa. Panjenengan pasti tahu istilah madrasah. Apa madrasah Pak? Sekolah. Madrasah itu artinya sekolah. Akar katanya sama dengan tadarus, yaitu darosa, yang artinya apa? Belajar. Tujuan belajar apa sih Bapak Ibu? Tujuan belajar apa? Biar pinter. Awalnya nggak tahu jadi tahu. Awalnya, mohon maaf, jahil atau bodoh jadi pinter. Tapi bukan minteri. Disebut orang yang pinter, orang yang cerdas, itu bukan memandang orang lain yang mungkin di bawahnya direndahkan. Enggak seperti itu. Makanya ketika kita tadarusan, sebetulnya makna tadarus ini masuk ke dalam tilawah. Sebetulnya ini sebagaimana pengamatan saya, tadarus itu masuk ke dalam makna tilawah. Sebab kalau hanya sekedar qiraah, kan qiraah hanya sekedar membaca, baik dengan tulisan maupun hafalan. Sementara tadarus kan belajar. Kita belajar tujuannya agar tahu, Maka ketika kita tadarusan, mohon maaf ini barangkali ada sesuatu yang kurang berkenan ya. Ketika kita tadarusan, benar tadi apa yang disampaikan. Namanya belajar, ya nggak mungkin ganggu orang lain. Namanya belajar, ya nggak mungkin ganggu orang lain. Terus gimana kalau ganggu orang lain Ustaz? Ini sebetulnya ada apa namanya? Ada dua hal yang kita lihat, dua sisi. Yang pertama, bisa jadi apa yang dipelajari tidak disukai atau tidak disetujui, tidak disepakati oleh orang yang tidak suka, oleh orang yang berseberangan. Ya, ini yang pertama, sisi yang pertama. Sisi yang kedua, ternyata memang mengganggu. Ternyata memang mengganggu. Contoh mengganggunya bagaimana sih? Ketika kita menggunakan sound system di masjid ataupun di luar masjid, penyelenggaraan belajarnya tadi, tadarusannya tadi, bukan di waktu yang tepat. Biasanya kalau tadarusan pada maghrib sampai isya, biasanya katakanlah dari pada maghrib sampai isya, ternyata diselenggarakannya jam 11 malam dengan mikrofon. Itu ganggu nggak Pak? Jelas ganggu. Maka cara-cara seperti ini ya harus disikapi dengan baik. Harus disikapi dengan baik karena memang belajar tilawah tadi masuknya. Maka hendaknya kita bijak dalam menggunakan istilah tadarus sekaligus mengamalkan istilah tadarus. Sekali lagi, karena tadarus ini menurut saya masuk ke dalam kriteria tilawah. Mungkin itu jawabannya Mas Sugeng. Mudah-mudahan bisa apa namanya, bisa diterima. Barangkali ada yang lain mau disampaikan atau ditanyakan. Monggo Pak.
Sebelum Al-Quran diturunkan sudah ada sholat. Bahkan sebelum ada Nabi Muhammad SAW pun, nabi-nabi sebelumnya sudah ada syariat sholat. Sudah ada syariat sholat. Tapi wallahu alam bagaimana sholatnya, tata caranya, itu harus diteliti lagi. Saya nggak tahu. Tapi yang jelas, sebagaimana kesepakatan para ulama mengatakan, dan kita sudah mengetahui bersama, surat pertama kali atau wahyu pertama kali yang turun kepada Nabi Muhammad SAW adalah surat Al-Alaq. Meskipun sebagian ulama yang lain ada yang mengatakan bukan Al-Alaq, tapi surat Al-Fatihah. Itulah mengapa Al-Fatihah diletakkan di urutan pertama, di urutan tertib Al-Quran, urutan surat. Ada yang lain mengatakan bukan Al-Fatihah, bukan Al-Alaq, tapi surat Al-Muddatsir. Surat Al-Muddatsir. Tapi ini pendapat yang kurang kuat. Pendapat yang paling kuat adalah surat Al-Alaq, sebagaimana pengakuan istri Nabi Muhammad SAW, Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau menyatakan bahwa surat pertama kali yang diturunkan kepada Rasulullah SAW adalah surat Iqra. Inna awwala suratin unzilat minal Qur'an Iqra bismi rabbik. Sesungguhnya surat pertama kali yang diturunkan dari Al-Quran adalah Al-Alaq. Ya, ini jawabannya mungkin Pak. Ya Pak, ada yang kurang lengkap. Monggo, nggak apa-apa Bapak Ibu. Mungkin adzan dulu sebentar. Nanti saya jawab setelah adzan. Adzan dulu sebentar. Qama mahmudan allati wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. 2 menit Bapak Ibu, saya mencoba menyingkat jawabannya. Jadi terkait dengan apa yang tadi ditanyakan tentang misionaris yang belajar Islam, tujuannya untuk menghancurkan Islam dari dalam, ternyata ada sebagian kaum muslimin yang justru seakan-akan menyetujui dan mengaminkan apa yang mereka lakukan, ya, apa yang mereka dakwahkan. Jadi 2 poin saja. Yang pertama, sebetulnya kita merasa istilahnya apa ya, mereka saja yang belajar Islam tapi bukan tujuan untuk mencari hidayah, tujuannya untuk menghancurkan Islam dari dalam, semangat luar biasa. Sementara kita yang belajar Islam
untuk menguatkan keimanan kita, semangatnya tidak setinggi mereka. Ini sebetulnya kegelisahan kita. Kenapa kok seperti itu? Ketika melihat para misionaris, orang-orang yang ingin menghancurkan Islam dari dalam, harusnya menjadikan kita termotivasi. Mereka luar biasa semangatnya. Dan di sini membaca atau belajarnya mereka itu sebetulnya dikatakan tilawah, tapi versi bahasa. Karena mereka paham, mereka mengamalkan, tapi mengamalkannya tidak dengan hati. Mengamalkannya tidak dibarengi dengan hidayah. Maka kita di mana? Qiraah atau tilawah? Tilawah dengan amalan, sekedar amalan, atau tilawah dengan hati juga. Ini yang harus kita introspeksi bersama. Kemudian yang kedua, hal itu juga menjadikan kita harusnya lebih sadar lagi untuk semangat dalam belajar, dan ketika melihat apa yang mereka lakukan, tidak lantas kemudian kita mengiyakan, tidak sekedar lantas kita kemudian kalau contohnya tadi mereka membaca dengan lafal-lafal Arab, kemudian kita meresponnya Allah, 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 padahal yang dibacakan, yang disampaikan bukan doa, bahkan yang menyampaikan itu bukan orang Islam aslinya. Maka kita meresponnya karena kita nggak tahu, ya namanya nggak tahu, ya mau gimana lagi, pasti meresponnya seperti itu. Sama halnya ketika kunut, Bapak Ibu, imam berdoa kunut, ya gimana doa kunut awalnya? Gimana berdoanya Pak? Awalnya Pak? Gimana doanya Pak? Saya lupa ya awalnya ya. Saya jarang kunut soalnya. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina syarra ma qadait. Sampai di sini ini bagian dari doa. Maka kita responnya amin, amin, amin. Setelahnya itu wa barik lana fima a'tait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik fa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait. Itu bukan bagian dari doa. Maka responnya bukan amin, amin, juga bukan Allah, Allah. Diam saja nggak apa-apa. Itu bukan doa, maka nggak perlu amin, amin. Nah, ini terjadi kenapa? Kaum muslimin bisa bersikap seperti ini, merespon seperti ini, kenapa? Karena keterbelakangannya, malasnya belajar. Malasnya belajar. Ya, maka apa yang ditanyakan tadi harusnya menjadikan bahan introspeksi kita, agar ketika ada orang-orang yang belajar Islam padahal mereka niatnya bukan untuk mendapatkan hidayah, melainkan untuk menghancurkan Islam, kita bukan merespon dengan halus dan mengiyakan apa yang mereka sampaikan. Ya, Allahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang dijawab tadi sudah mewakili jawaban yang sesungguhnya, dan jika ada yang salah dari apa yang saya jawab, dari apa yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Dan itulah pembahasan kita, perbedaan antara qiraah dengan tilawah. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.